Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersama saya lagi Nathanael Jiang, dan hari ini saya mau mengajak untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Hari Natal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada umumnya setiap tanggal 25 Desember setiap tahunnya, orang Kristen pasti merayakan Natal. Namun, ada sebagian orang Kristen yang menentang perayaan Natal tanggal 25 Desember, bahkan anti dengan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Mengapa hal ini terjadi? Kesalahpahaman ini bermula pada awal abad 18. Pada tahun 1743, seorang teolog berasal dari Jerman yang bernama Paul Ernest Jablonski mengungkapkan dalam sebuah karyanya bahwa tanggal 25 Desember bukanlah kelahiran Yesus Kristus, melainkan kelahiran Dewa Matahari yang tidak terkalahkan. Hal ini bermula pada abad kedua, tahun 274 Masehi, tanggal 25 Desember, seorang kaisar Roma yang bernama Aurelius menyatakan atau memulai perayaan Dies Natalis Solis Invicti, yang artinya kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Hal ini terjadi saat titik matahari di musim dingin atau winter solstice. Namun semenjak Kaisar Konstantin menjadi seorang Kristen, maka perayaan Dewa Matahari yang tidak terkalahkan ini digantikan menjadi perayaan kelahiran Yesus Kristus. Hal inilah yang menjadi alasan setiap orang Kristen yang menolak Natal tanggal 25 Desember. Dengan demikian mereka mengkonklusikan bahwa fokus penyembahan kepada matahari digantikan kepada Tuhan Yesus yang menciptakan matahari. Sebab matahari hanyalah ciptaan Allah sebagai benda penerang, bukan dewa, apalagi pencipta. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, namun dalam tradisi Yahudi yang lebih tua, mengatakan bahwa pada tanggal 14 Nisan merupakan hari penciptaan, keluarnya Israel dari Mesir, kematian Yesus, dan pemberitaan malaikat bahwa Maria akan melahirkan Mesias. Itulah awal momen konsepsi atau penyemaian. Menurut Almanak Julian yang ditetapkan Julius Caesar tahun 45 sebelum Masehi, jatuh pada tanggal 25 Maret. Tanggal itu dipengaruhi peredaran matahari yang disebut vernal equinox. Winter solstice atau fenomena astronomis yang menandai hari dengan siang yang paling pendek dan malam yang paling panjang dalam setahun. Di belahan utara ini terjadi di bulan Desember dan di belahan bumi selatan pada bulan Juni. Nah, saudara yang terkasih, equinox atau masa singkat matahari di Katulistiwa, waktu siang dan malam sama panjangnya. Vernal equinox terjadi di musim semi sekitar 20 Maret di belahan bumi utara dan 22 September di belahan bumi selatan. Hasilnya 14 Nisan sama dengan 25 Maret tambah 9 bulan sama dengan 25 Desember. Bahkan dalam bukti sejarah kuno sekalipun sejarah gereja, jauh sebelum perayaan Dewa Matahari telah ada, gereja Tuhan sudah merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Irenaeus salah satunya, murid dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Dalam bukunya Irenaeus mengatakan bahwa pembuahan Yesus terjadi pada tanggal 25 Maret, dan Irenaeus mengaitkan kematian Yesus pada saat equinox dan kelahirannya 9 bulan kemudian pada saat winter solstice. Paus Telesphorus pada tahun 126 dalam buku Liber Pontificalis sudah merayakan Natal sejak tahun 126. Gereja di Kaisarea Filipi contohnya pada tahun 160 Masehi sudah merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Sextus Julius Africanus pada tahun 220 Masehi sudah merayakan Natal tanggal 25 Desember. Bahkan Saint Hippolytus dari Roma pada abad kedua sudah merayakan Natal tanggal 25 Desember, terkhususnya dalam buku Hippolytus of Rome pada tahun 225 Masehi. Artinya apa? 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari hari raya matahari orang Romawi, melainkan yang terjadi adalah upaya meromanisasi dari hari raya Natal orang Kristen. Banyak yang mencemooh bahwa Natal tanggal 25 Desember adalah suatu kebodohan. Namun bagi kita orang Kristen, Natal bukanlah suatu kebodohan.
melainkan Natal adalah suatu kesukaan yang besar, sebab Raja di atas segala raja telah lahir ke dunia. Oleh karena itu mari setiap kita orang percaya untuk merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya yakin dan percaya ketika Yesus lahir dalam hidup kita, maka hidup kita pasti akan berubah. Maka hidup kita pasti akan dipulihkan. Maka yang sakit akan disembuhkan. Yang banyak masalah Tuhan pulihkan. Yang kesulitan dalam masalah hidup, ekonomi dan sebagainya, Tuhan pasti pulihkan. Yang masih menantikan jawaban doa, ketika Yesus lahir dalam hidup kita, Tuhan pasti jawab. Amin. Saudara yang terkasih, saya akan berdoa untuk Anda. Kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena kebenaran-Mu yang kami pelajari di waktu yang singkat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Yesus lahir dalam hidup setiap orang yang percaya. Ketika Yesus lahir, di situ terjadi perubahan. Ketika Yesus lahir, di situ ada emas, kemenyan dan mur. Artinya kami yakin dan percaya, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan berkekurangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.